63,50 dikali 14.000 jika withdraw, berarti hanya dapat 880.000 rupiah. Malam ini jam 1.54 pagi. Ini adalah waktu GMT plus 3, waktu server dari OctaFX. Di jam yang sedang buka adalah New York saja saat ini. Trading New York sekarang di sana jam 15.22-an. Oh sorry, 14.54 ini ya, ngapain jauh-jauh, itu di New York. Oke. Video sebelumnya kita menggunakan balance atau deposit yang kecil di kisaran $490. Sementara ini agak besar sedikit, jadi kita latihan yang kecil juga latihan yang besar. Ini adalah demo latihan yang besar menggunakan 5.000 USD. Oke, kebetulan malam ini agak sepi-sepi. Yang paling kencang adalah NAS 100. Ini adalah indeks dari Nasdaq. Kita akan coba scalping. Oke, sebelum kita trade, pertama-tama kita akan melihat tren dulu pasar di daily, garis besarnya. Garis besar daily ini dari awal tahun dia itu turun, naik, turun, dan mulai naik. Kemudian di H1, H1 nya begini tuh, nggak beres. Kita ke H4 aja. Nah, H4 dari tanggal 17 Juni sudah mulai ada tren naik. Nih ya, 17 Juni terus sampai di sini dia turun lagi dan sudah berhasil nge-breakout yang sini dan juga sini. Kemungkinan dia akan mencoba turun, tapi kita nggak main H1 karena kita akan coba scalping. Tapi kalau di jangka agak pendek dia tetap posisi sedang naik seperti ini. Nah, kita akan coba main di M5 atau M15 saja. Oke, sepertinya mudah di M15 nya. Pertama kita akan coba analyze supaya kalian belajar, tidak langsung cetak-cetik. Konsep dari scalping, kita bermain entry dengan cepat dan keluar dengan cepat, walaupun mungkin tidak akan secepat kalau jam-jam awal. Seperti biasa kita akan baca bahwa tren jangka pendek tetap naik, jangka pendeknya tetap naik, itu ya. M5 juga naik, M30 juga naik. Sempat turun awalnya ke sini, tapi sekarang sudah naik kembali. Jadi kita akan berjaga-jaga, tetap beli di posisi buy ya, tapi karena scalping pasti akan buy dan sell. Oke, awalnya adalah analyze dulu. Yang pasti dia sudah naik, turun, naik lagi, turun lagi, sudah naik lagi, dan tentunya dia akan sedang turun lagi. Ini proses turun menggunakan M30. Kita coba ke M15, sama ya, seperti naik turun, dan ini sudah ada di bawah dan sedang posisi mau naik.
Kalau kita lihat M satunya juga sedang naik. Oke, berusaha menjebol sebelahnya yang hitam. Kalau dia lepas berarti kita akan mencoba buy. Kita tunggu lepas dulu. Jadi dia sedang coba breakout yang ini. Ya, yang hitam itu sama yang ini. Dia akan di break dulu. Ini masih naik dan turun karena belum berhasil tembus. Nanti kalau tembus baru kita akan buy. Nah, belum turun lagi. Oke, sepertinya sudah berhasil apa ya? Belum, masih, karena ada kemungkinan turun kalau dia gagal nembus. Oke, sepertinya M1 sudah berhasil tembus. Tunggu dulu sebentar, kita ke M5. Tunggu turun sebentar. Kita beli koreksi. Ini sedang ada ganjalan di sini. Nanti akan ada ganjalan kedua yang sini. Diawali dengan sini dulu ya, nanti sebentar. Dia akan turun dulu karena ada ganjal di situ. Baru dia akan mengumpulkan tenaga dulu, habis itu baru dia naik. Oke, apakah kita ada kesempatan atau langsung? Di 5.000 kalau kita ambil 1%-nya berarti sekitar $50. Tapi karena nas kita coba 5.000, karena scalping nggak apa-apa, kita gunakan buy di 1 lot. Kita buy berarti margin 2.800, besar sekali guys, $2.800, dan level marginnya langsung habis. Ini adalah perdagangan beresiko sangat tinggi. Jadi kalau duit real jangan sekali-kali dipakai ya. Kita lihat dulu. Dia sedang mencoba breakout sebelahnya karena udah kelewat. Yang sini tentu di break dulu sama dia. Nanti kemudian ngebreak ini, baru bisa ngebreak ini, baru dia akan ke sini. Mungkin kita tidak akan setinggi itu. Kita akan bermain cepat. Sudah 7 menit. Ternyata M1 lagi turun, mungkin sedang mengumpulkan tenaga dulu. Lihat pergerakannya. Dia sedang mencoba menembus sebelahnya ya. Kita waiting. Gagal, nggak apa-apa, bergerak dulu. Minus 20. Kita akan sedapat-dapatnya saja. Kalau modal 70 jutaan dengan pembelian sekitar 33 jutaan, berapa kita bisa dapatkan scalping? Oke, mulai bergerak naik. Harusnya berhasil. Karena tadi udah sekali ya, tadi udah gagal sekali. Udah mencoba sekali dan akan mencoba sekali lagi. Nanti ketiga kalinya harus tembus. Kalau tidak dia akan turun ke bawah. Kalau tidak berhasil menembus ini, dia akan turun ke bawah lagi sampai dia kemudian naik lagi. Percobaan kedua kali
Tadi pertama udah gagal. Belum mencoba karena belum melewati sumbu. Dia dianggap berhasil ada melewati sumbu yang ini, terutama yang birunya, karena kita buy. Belum. Oke, kayaknya oke, berhasil lepas. Sekarang harus lepas dari yang ini. Coba kita akan mulai ambil taking profit di, langsung kita ambil karena dia akan koreksi turun dulu. Pasti akan koreksi turun karena telah berhasil naik. Biasanya turun dulu sebentar baru kemudian naik. Kita masih ada peluang sampai ke sini, tapi kita tunggu sebentar apakah kita turun dulu. Oh ternyata bablas. Oh enggak ya, tetap ada mencoba turun sebentar. Sudah 11.20. Kita akan beli saat dia turun sedikit. Oke, turun. Mungkin kita bisa peluang buy lagi. 2.800 lagi. Kurang ke bawah tadi, harusnya tunggu sampai betul-betul ke bawah supaya makin mudah ke profit, karena dia sedang mencoba menembus yang ini nih nanti ya. Ini halangan pertama, ini halangan kedua untuk kenaikan, halangan untuk naik. Nanti halangan selanjutnya adalah karena target kita di sini paling tidak sampai sini lah ya. Kita bisa TP coba di sini, nggak usah tinggi-tinggi. 130.62. 130.62. Di situ tapping profit otomatis, nanti akan cut otomatis di sana. Masih menunggu buyer baru. Oke, lolos satu, harusnya naik. Banyak resisten ya, banyak hambatan, antreannya banyak di sana, jadi dia naik dan turun. Karena tadi ini ganjalannya cukup kuat, ini nggak punya sumbu jadi agak berat. Masih berjalan ya, sedikit lagi doji, nggak kuat. Padahal halangannya, oh sekarang dia sedang dihalangi oleh yang hitam, yang sini ya, dia sedang halangi itu karena terlanjur turun. Akhirnya turun dulu kan, koreksi. Kita akan beli, oh terlalu besar ini ya, 0,5.
Wow, marginnya ketinggian guys, dangerous. Ini cukup bahaya. Kalau turun bisa amsong, mudah-mudahan tidak. Kalau ngelihat M15 nya tuh turun lagi. Wow, anjlok. Free marginnya sudah habis. Ternyata nggak kuat ya, ada ganjalan yang cukup berat. Ini akhirnya jadi menunggu lebih lama ya, tidak jadi naik lagi dia. Kita tunggu beberapa menit sambil kita melihat-lihat lagi. Tapi walaupun misalkan rugi, kita tidak apa-apa, ditinggalkan, tidak perlu cut. Tapi ini sudah 16 menit, rugi atau tidak kita akan tetap cut ya nanti. Kita baru profit 64. Paling tidak saya mau mencoba profit sekali trade itu dalam 3 menit bisa $100 targetnya. Jadi masih perlu $36 lagi untuk menyelesaikan, ataupun jika tidak 30 menit akan tutup dengan kerugian. Jika sekat rugi berarti saya akan rugi 105 di sini. Kita tunggu 30 menit maksimal dapat atau tidak. Kita akan coba tunggu, ambil TP. Di sini masih bisa rasanya. 1.3060. Ini untuk cut taking profit otomatis ya. Kita sambil menunggu karena cukup lama ini waktunya. Harus berjuang kembali untuk bisa naik. Tetap saja guys ya, jadi candle dari sini sampai ke sini itu adalah masa lalu. Kita tidak bisa membaca pergerakan apapun di sana, terutama oleh buyer-buyer yang baru ngantri. Kalau di sini kan kayaknya kita bisa ngitung, ini adalah buyer sampai segini, terus ada seller segini, ditumpuk lagi, buyer, seller, tumpuk lagi di harga ini, dia naik lagi, turun lagi, seperti itu. Kita bisa ngira-ngira nanti feeling kira-kira udah naik segini dia akan turun, harusnya akan sampai sini. Nah ini kalau yang ini bagian ini kalau digelar udah sampai sini, tinggal sisa naik, dan ini akan turun paling tidak ya sampai segini. Tapi sebelum turun seharusnya sih dia naik dulu, seharusnya. Nah cuman tergantung seller atau buyernya, karena kita tidak bisa mengontrol mereka, kita tidak tahu masa depan ke depan kita akan naik atau turun.
karena kita tidak tahu antriannya seperti apa dan sebesar apa. Sama seperti saya, kapan saya beli dan kapan saya harus jual juga tidak ada yang kita tidak beritahu kecuali yang sudah ngantri seperti ini. Artinya ini kan antrian. Selama kita masih di situ nyandel, berarti kita ikut ngantri di harga ini ya, di harga ini kita ikut antri, dan di harga ini harga ini nih, berarti kan ikut antri. Nanti kalau menyentuh sini tentu harus, karena saya menjual berarti harus ada yang karena saya membeli berarti harus ada penjual, karena punya saya tidak akan kemana-mana kalau tidak ada yang menjualnya, karena saat ini membeli ya. Oke, lumayan. Coba apakah bisa sampai ke TP, apakah bisa cut otomatis sampai ke sini. Ini ada halangan di sini, nggak kuat juga sampai sini. Ada sini juga, rintangannya cukup besar, dan kemungkinan ini ada ganjalan cukup panjang di sini. Rasa tidak akan sampai TP sini ya, pasti akan dia mantul ke bawah kalau sampai situ. Mungkin kita akan pas di sini, kita akan TP manual. Sudah 21.44, tinggal beberapa menit lagi. Ini adalah time frame M15, masih belum sanggup naik, turun kembali. Biasa saja ini untuk turun guys, karena sebetulnya ini harus masih ada PR sampai sini ya, jadi kemungkinan dia bisa ke sini gitu ya, kalau dia nggak kuat naik ke atas lagi. Tergantung buyer dan sellernya apakah kuat atau tidak. Kalau nggak kuat berarti akan ditolak oleh resisten di atas. Sepertinya berat, mau naik berat ya. Sudah 23 menit, sebentar lagi. Kayaknya tidak akan terkejar setengah jam guys. Cukup berat ya untuk naik juga ya. Kayak sedang menyusun kekuatan untuk ke bawah ini kayaknya malah. Kalau sampai gagal menjebol gawang 2 itu, 3 sedang dijebolnya. Ini 1, ini 2, ini 3. Cukup berat antriannya, makanya dia masih belum berhasil. Oke, berhasil 1. Mudah-mudahan tetap naik sampai menembus yang ini dan kemudian ini, supaya bisa sampai TP. Kalau di M5
masih baru 15 profitnya. Oke, apakah berhasil menembus yang hitam, yang ini? Waduh, gagal. Biarkan, dia sedang nyusun kekuatan. Dia pasti turun dulu untuk ngambil apa namanya, buyer baru. Karena candle itu tidak akan kemana-mana kalau tidak ada buyer dan seller yang masuk, guys. Dia bisa naik dan bisa turun karena ada seller baru yang masuk ataupun yang sudah ngantri. Tapi kalau ngantri juga tidak akan kemana-mana. Kalau ya oke, rasanya dapat, saya akan cut. Oke. Oke ya, untuk hari ini jadi dapat profit sekitar 95 dolar. Oh, masih kurang, guys. Targetnya kan 100 dolar. Bisakah saya beli koreksi untuk dapetin 100? Masih ada waktu, soalnya 4 menit. Saya akan coba konsisten mainkan itu sedikit saja. Biasanya akan turun dulu sebentar sih. Coba sell ya, apakah bisa tuh, guys? Aduh, tadi bisa dapat padahal ya. Kurang 4 dolar tadi, padahal kena tadi harusnya. Tapi biasanya tersandung di situ. Dia akan kesandung, tetap turun ya. Dia udah kesandung di sini. Dia akan turun sebentar walaupun beberapa dolar ya. Oke. Kita lihat profitnya 4 dolar saja. Gagal. Come on. 2 menit lagi. Ya. Belum. Udah kadung naik. Ayo, turun. Nggak kuat lagi. Come on, das. Wah, dibabat naik. Ayolah. Aduh, tinggal semenit lagi. Oke, berat, guys. Ternyata akhirnya saya rugi.
kita recover sebentar. Waduh, gagal guys, sudah melewati jamnya, kita akan cut loss segera ya. Sudah 30 menit. Kita akan menghitung. Ternyata tadi sudah berhasil sebetulnya, karena saya dikasih waktu ya, sebenarnya masih bisa sih recover, tapi saya akan konsisten di 30 menit saja. 30 menit trade ya. Jadi tadi udah dapatkan 63,5, 63,50 dikali 14.000 jika withdraw, berarti hanya dapat 880.000 rupiah. Tadi 96 ya harusnya. Kalau 96 1.300.000 rupiah. Oke. Ternyata target 100.000 dalam setengah jam tidak tercapai. Sebenarnya tadi tinggal $4 lagi, tapi kita gagal. Lanjut di tantangan berikutnya. Bye bye.